Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di channel Otak Encer di video keempat series Pejuang CPNS. Penting nih untuk kita memahami pola pertanyaan yang akan muncul untuk ujian CPNS. Biasanya sih soal-soal yang diujikan tidak jauh berbeda polanya dengan soal ujian di tahun sebelumnya. Dengan berlatih mengerjakan soal secara rutin, itu dapat membantu kita memahami berbagai macam pola pertanyaan, sehingga terasa lebih mudah, lancar, dan semoga kita bisa mendapatkan skor yang terbaik, serta nantinya dapat lolos CPNS 2021. Amin, amin, ya robbal alamin. Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Soal nomor 1, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, merupakan isi Undang-Undang Dasar 1945. Pasal option A Pasal 18 ayat 1, option B Pasal 23 ayat 3, option C Pasal 27 ayat 2, option D Pasal 33 ayat 3, dan option E Pasal 34 ayat 2. Kira-kira di pasal berapa teman-teman? Monggo dikerjain dulu sebentar. Yaps, betul banget yang D, pasal 33 ayat 3. Isi dari pasal 33 ayat 3 adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk yang pasal 18 ayat 1 mengenai apa teman-teman? Betul, mengenai Pemda. Jadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi lagi nih atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Itu untuk pasal 18 ya, ayat 1. Lanjut kita lihat yang pasal yang B, pasal 23 ayat 3. Itu mengenai apa toh? Ini mengenai hal keuangan, yaitu APBN. Isi dari pasal 23 ayat 3 adalah apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Oke, kita lihat lagi yang C, pasal 27 ayat 2. Mengenai apa? Betul, mengenai hak untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya, dan kehidupan yang layak. Jadi isi dari pasal 27 ayat 2 adalah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sedangkan yang E, pasal 34 ayat 2, ini berisikan tentang negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Makanya yang mengenai bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai negara masuknya di pasal yang D, pasal 33 ayat 3. Sampai di sini bisa teman-teman. Jadi untuk pasal-pasal mulai dibaca-baca ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Waduh, panjang ya. Monggo teman-teman duluan yang mengerjakan. Udah teman-teman, kita coba ya. Ahmad adalah seorang pelajar berprestasi dari Indonesia yang mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Waduh, keren ya.
Bakat dan kecerdasan Ahmad yang hebat membuat pemerintah luar negeri ingin menjadikan Ahmad sebagai warga negaranya agar dapat berkontribusi lebih banyak, dan Ahmad pun menerimanya. Setelah 20 tahun, Ahmad tiba-tiba berkeinginan pulang ke Indonesia untuk mengabdikan ilmu pengetahuan yang didapatkannya untuk kemajuan negara, dengan berencana untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang Ahmad? Option A, Ahmad memenuhi syarat sebagai calon presiden dan berpeluang untuk menjadi Presiden Republik Indonesia karena memiliki bekal ilmu pengetahuan yang luas. Option B, Ahmad tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden sehingga tidak dapat menjadi Presiden Republik Indonesia. Option C, Ahmad dapat mencalonkan diri menjadi presiden lewat partai politik setelah mendapatkan kembali status kewarganegaraannya. Option D, Ahmad tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden sehingga tidak dapat menjadi Presiden Republik Indonesia karena pernah kuliah di luar negeri. Option E, Ahmad dapat mencalonkan diri menjadi presiden lewat partai politik setelah 5 tahun menetap di Indonesia. Oke teman-teman, tadi pilih yang mana? Betul banget, yang B. Ahmad tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden sehingga tidak dapat menjadi Presiden Republik Indonesia. Bila kita analisis uraian yang terdapat dalam soal, meskipun Ahmad adalah seseorang yang berbakat, memiliki kecerdasan yang hebat, serta memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tetapi Ahmad tidak dapat mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Alasannya karena syarat untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 ayat 1, yaitu calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Tadi di soal disebutkan ya teman-teman bahwa Ahmad itu menerima kalau berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara lain. Lah ini yang tidak memenuhi pasal 6 ayat 1. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ahmad tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden sehingga tidak dapat menjadi Presiden Republik Indonesia. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut lagi ke TWK yang selanjutnya. Oke, monggo di soal nomor 3. Monggo teman-teman kerjakan lebih dulu. Hati-hati teman-teman kalau dapat tipe soal yang kayak gini karena gampang-gampang menjebak. Kita coba ya, langsung ke inti soalnya. Kata baku yang tepat untuk mengisi kalimat-kalimat tersebut yaitu, yuk kita perhatikan kalimatnya. Kalimat yang pertama, Rina membeli obat ke, ke optionnya sekarang. Apotik pakai I atau apotek pakai E? Yang mana teman-teman yang baku? Betul, apotek. Nanti teman-teman bisa ingat aja, apoteker bukan apoteker. Makanya yang baku apotek. Berarti optionnya tinggal option B dan option D. Oke, kita lanjut lagi ke kalimat yang kedua. Mobil titik-titik membawa pasien ke rumah sakit. Kita lihat ke optionnya, ambulan atau ambulans. Pakai S atau tanpa S? Betul, yang baku adalah ambulans yang pakai S. Oh ya udah deh, jawabannya berarti yang option B. Apotek, ambulans, coklat pakai E ya teman-teman, itu yang baku. Cenderamata itu dipisah.
Jadi yang baku cendera spasi mata. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang option B. Bisa? Oke, kita lanjut lagi ke soal yang tiu. Tetap stay tune di channel Otak Kencer ini. Please like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke sosial media teman-teman semuanya. Monggo, teman-teman duluan yang mengerjakan. Udah dapat teman-teman? Oke, kita coba bersama. Dalam suatu kelas terdapat 28 orang siswa. Apabila 15 orang siswa mengikuti ekstrakurikuler pramuka, 12 orang mengikuti ekstrakurikuler pencak silat, dan 7 orang mengikuti keduanya. Berapa orang siswa sih yang tidak mengikuti ekstrakurikuler baik pramuka dan pencak silat? Option A, 8 orang. Option B, 9 orang. Option C, 10 orang. Option D, 11 orang. Dan option E, 12 orang. Oke, kalau kayak gini paling gampang teman-teman buat diagram Venn. Diagram Venn kayak gimana sih? Oke, kita coba buat bersama ya. Tadi dia bilang dalam suatu kelas ada 28 orang siswa. Jadi totalnya di sini 28 siswa ya teman-teman. Oke. Terus ada 2 ekstrakurikuler, yaitu pencak silat dan pramuka. Oke. Terus di sini kan dia berpotongan tuh. Yalah, itu tuh artinya apa sih? Artinya itu adalah yang mengikuti keduanya, baik si pencak silatnya maupun si pramukanya. Di soal disebutkan bahwa ada 7 orang yang mengikuti keduanya. Berarti 7 orang teman-teman taruh di bagian tengah. Udah? Oke, kita lanjut lagi. Yang ikut pencak silat sekarang. Yang ikut pencak silat itu disebutkan 12 orang. Lah, yang mengikuti keduanya tadi kan udah ada 7 orang. Berarti sisanya yang ikut pencak silat aja tinggal 5 orang teman-teman. Tinggal 12, teman-teman kurangi dengan 7 orang yang mengikuti keduanya. Jadinya yang mengikuti pencak silat aja itu ada 5 orang. Bisa ya? Lanjut. Apabila 15 orang siswa mengikuti ekstrakurikuler pramuka, tadi disebutkan kan yang ikut keduanya ada 7 orang. Berarti yang ikut pramuka aja gimana? Kayak si pencak silat teman-teman. Tinggal 15 dikurangi 7. Kita dapat yang ikut pramuka aja ada 8 orang. Bisa ya? Terus ditanya yang tidak mengikuti keduanya, berarti letaknya ada di luar. Kita misalkan X. Oke, katanya total siswanya itu kan 28 orang. Tinggal kita jumlahkan teman-teman. 28 sama dengan 5 orang yang ikut pencak silat aja, ditambah 7 orang yang ikut keduanya, ditambah 8 orang yang ikut pramuka, dan X yang tidak mengikuti keduanya. Bisa ya? Jadi dijumlah totalnya harus 28. Oke, berarti ini tinggal 28 sama dengan yang sebelah kanan kita jumlah semua ya teman-teman. 20 ditambah X. Kita pindah ruas berarti dapat X-nya 8 orang. Jadi yang tidak mengikuti keduanya ada 8 orang. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Masih gampang ya? Lanjut lagi ke soal nomor 2 untuk TIU. Frekuensi harapan munculnya 2 dadu yang berjumlah 6 pada pelemparan dadu sebanyak 72 kali adalah option A 28, option B 16, option C 14, option D 12, dan option E 10. Coba teman-teman kerjakan dulu frekuensi harapannya berapa sih? Udah dapat teman-teman? Oke, kita coba dulu bersama. Tahan. Dadu, teman-teman kan pasti tahu ya, itu mainan kecil kan? Lah, dadu itu kan punya 6 sisi ya teman-teman. Oke, jadi ruang sampelnya untuk satu dadu itu ada 6. Di soal kan disebutkan ada 2 dadu, berarti ruang sampelnya itu tinggal 6 dikalikan 6, berarti totalnya 36. Semisal nih ada 3 dadu, oh ya udah, ruang sampelnya itu tinggal 6
kali 6 dikali 6 gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Dia kan bilang di soal yang berjumlah 6 pada pelemparan dadunya. Lah, sekarang kita lihat. Kira-kira kalau ada 2 dadu yang jumlahnya 6, kan itu kan misalkan dadu pertama nih muncul angka 1. Dadu yang kedua muncul angka 5. Lah, 1 tambah 5 itu kan 6 ya teman-teman. Berarti 15 masuk. Coba kalau dibalik. Dadu yang pertama angka 5, dadu yang kedua angka 1, kan boleh kan ya? Beda kan ya? Lah, totalnya juga 6. Jadi kita cari teman-teman, yang 2 dadu itu kalau dijumlah totalnya 6, itu tuh berapa aja sih? Oke, tadi kita udah dapet ya, 15 terus 51. Kalau 24 kan boleh teman-teman. Lah, berarti 24 itu juga totalnya 6. Dibalik dulu, 42 kan boleh. Oke, terus berapa lagi? 33. Oke, ada lagi nggak? Kalau 43 jumlahnya bukan 6 ya. Jadi kita cari yang jumlahnya 6. Oh, cuma ini aja nih. Berarti ada 5 sampel ya teman-teman yang dadunya berjumlah 6. Kita hitung sekarang frekuensi harapannya. Caranya gimana sih? Tinggal peluangnya dikali banyaknya percobaan. Peluangnya caranya tinggal sampelnya tadi yang berjumlah 6 kan ada 5. Sedangkan ruang sampelnya totalnya ada 36. Jadi tinggal 5 per 36. Kita kalikan dengan banyaknya percobaan pelemparannya. Tadi di soal disebutkan 72 kali. Oh ya udah, tinggal kalikan 72. 36 72 kan bisa disederhanakan. Coret. Oh, berarti masih ada 2 ya di atas. 5 kali 2 kita dapat 10 kali adalah frekuensi harapannya. Berarti optionnya yang E. Gitu ya. Bisa? Oke. Lanjut lagi, kita ke soal TIWU yang terakhir teman-teman, di soal nomor 3. Monggo teman-teman dulu yang mengerjakan. Waduh, panjangnya. Coba kita ke inti soalnya dulu. Jika dalam kegiatan tersebut seorang siswa ingin mengikuti 4 percobaan, maka lomba yang dapat diikuti adalah, jadi dia mau ikut 4 percobaan teman-teman. Kita coba baca dari atas. Anda ditunjuk sebagai ketua panitia peringatan HUT RI di sekolah. Untuk memeriahkan acara yang dimaksud, Anda mengadakan lomba balap karung, panjat pinang, pidato, membaca puisi, menyanyi, dan makan kerupuk dengan ketentuan. Oke. Yang pertama, lomba balap karung dan pidato tidak boleh diambil oleh siswa yang sama. Yang kedua, siswa boleh mengikuti lomba balap karung atau menyanyi, tetapi tidak keduanya. Yang ketiga, lomba membaca puisi dan makan kerupuk wajib diikuti setiap siswa. Lanjut yang keempat, siswa yang mengikuti panjat pinang hanya boleh mengikuti 3 perlombaan. Kalau ada kayak gini teman-teman, mending kita eliminasi optionnya sesuai dengan ketentuan yang disediakan di soal. Oke, langsung ya kita coba. Ketentuan pertama, lomba balap karung dan pidato tidak boleh diambil oleh siswa yang sama. Berarti balap karung gak boleh barengan sama pidato. Kita cari yang kayak gitu. Lah, dapet kan? Yang option C, balap karung sama pidato. Oh ya udah, option C salah. Kan gak boleh bareng-bareng. Lanjut lagi, kita cari lagi balap karung pidato. Lah, dapat bawahnya teman-teman. Yang D, itu juga salah. Bisa teman-teman? Ada lagi? Gak ada ya. Lanjut. Ketentuan yang kedua, siswa boleh mengikuti lomba balap karung atau menyanyi, tetapi tidak keduanya. Berarti kita cari nggak ada. Ya udah, aman. Lanjut lagi. Lomba membaca puisi dan makan kerupuk wajib diikuti oleh setiap siswa. Kita teliti teman-teman. Yang option A, puisi sama kerupuk ada. Yang option B, kerupuk sama puisi, ada. Option E teman-teman, kerupuk mana puisi, berarti option E salah. Gitu ya.
Yang option A sama B. Kita lanjutkan ketentuan yang terakhir. Siswa yang mengikuti panjat pinang hanya boleh mengikuti 3 perlombaan. Di pertanyaannya kan siswanya mau ikut 4 coy. Dia bilang 3 bolehnya kalau milih panjat pinang. Berarti jangan cari yang ada panjat pinangnya. Option A aman. Option B panjat pinang. Salah dong. Berarti jawabannya adalah yang A. Bisa teman-teman? Jadi kalau ketemu soal analisis kayak gini atau analitik, jangan langsung skip. Jangan ya, dikerjain dulu. Bisa eliminasi optionnya. Oke, lanjut lagi. Siap ke soal TKP. Monggo teman-teman duluan ya yang mengerjakan. Udah teman-teman? Oke, tahan dulu jawabannya. Kita coba bersama. Anda adalah seorang pegawai pada sebuah perusahaan swasta. Pada suatu hari, Anda dan rekan kerja berencana untuk makan siang di luar kantor pada jam istirahat. Namun, atasan Anda memanggil serta meminta tolong kepada Anda untuk menangani klien yang sangat penting yang akan datang di jam istirahat. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, masih ingat gak kalau ngerjain TKP biar gampang? Ingatlah PEPES. PEPES apa itu? PEPES adalah P-nya adalah peran, P-nya lagi permasalahan, dan S-nya adalah solusi. Jadi kita cari tahu dulu peran kita di soal itu sebagai apa. Dia bilang sebagai pegawai. Oke, permasalahannya sekarang teman-teman. Masalahnya itu adalah memiliki rencana bersama dengan rekan kerja gitu ya. Tetapi tiba-tiba harus menangani klien di jam istirahat. Solusinya S-nya berarti kita cari solusi yang tidak menimbulkan permasalahan baru ya teman-teman. Kita coba yang A. Meminta izin kepada atasan karena sudah memiliki rencana dengan rekan kerja. Rencananya itu katanya makan siang di luar kantor pada jam istirahat. Kira-kira urgent gak sih? Lah ini teman-teman, ini kan sesuatu yang sifatnya itu tidak mendesak gitu ya. Bisalah nanti diatur lagi jadwalnya, nanti kita jelong-jelong kemana gitu ya. Kalau misal kita minta izin ke atasan dengan alasan mau jalan-jalan nih sama temen, kayaknya kok kurang profesional gitu ya dalam bekerja. Berarti yang option A kita coret dulu. Oke, kita cari option yang lainnya. Yang B, meminta bantuan kepada teman untuk menangani klien tersebut sampai Anda kembali setelah jam istirahat. Waduh, yang dipercaya siapa? Anda atau teman Anda? Karena yang dipercaya adalah Anda, semisal kita melemparkan tanggung jawab kepada teman lainnya, kok rasa-rasanya juga kurang profesional gitu ya. Oke, berarti yang B kita coret. Yang C, melaksanakan rencana untuk makan siang bersama rekan kerja dan meminta atasan Anda untuk menelepon apabila kliennya telah datang. Waduh, siapa Anda guys? Kok gak sopan banget gitu ya? Jadi minta, bos nanti telepon ya kalau udah datang. Kayaknya gak profesional juga nih. Berarti yang C dicoret. Yang D, menerima permintaan atasan untuk menangani klien serta membatalkan rencana dengan rekan kerja. Lah ini yang terbaik teman-teman sejauh ini. Jadi diterima aja dulu, nanti yang rencana sama temen kita batalin dulu, diatur lagi jadwalnya gitu ya. Karena ini kan sesuatu yang urgent, gak setiap hari ada kan. Lah jadinya yang D kita keep ya. Coba yang E, kita lihat lagi yang E. Menolak permintaan atasan dengan sopan karena jam istirahat adalah hak pegawai. Benar itu, tapi pada saat tertentu ketika kita diberikan kepercayaan untuk menangani klien yang sangat penting, sebaiknya yaitu kita menerima tugas tersebut gitu ya. Makanya jawaban yang paling tepat yang D, menerima permintaan atasan untuk menangani klien serta membatalkan rencana dengan rekan kerja. Makanya solusi yang paling tepat yang D itu poinnya 5 teman-teman. E itu yang keempat,
A itu poinnya 3, B itu poinnya 2, dan C itu yang poinnya 1. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Bisa? Yo, tentukan pepesnya teman-teman. Monggo teman-teman duluan yang mengerjakan. Udah dapat? Mantap, kita coba dulu. Anda baru saja membeli rumah dan menetap di suatu daerah yang baru. Untuk mengenal tetangga dan masyarakat sekitar, Anda ingin mengadakan pentas musik sebagai sarana silaturahmi. Namun, seorang tetangga mengingatkan bahwa budaya di daerah tersebut menganggap pentas musik merupakan sesuatu yang kurang baik. Apa yang Anda lakukan? Oke, kita tentukan dulu pepes. P-nya peran, permasalahan, dan solusinya. Kita tentukan dulu perannya teman-teman. Peran kita tuh sebagai apa sih di situ? Sebagai tetangga baru yang baru aja pindah rumah. Oke. Permasalahannya, budaya di daerah tersebut menganggap pentas musik merupakan sesuatu yang kurang baik. Lalu solusinya apa sih? Kalau kita mau ada sarana silaturahmi, sedangkan pentas musik itu kurang baik, coba kita lihat ke optionnya. Yang A, membatalkan rencana pentas musik tersebut. Bagus ini teman-teman. Tapi nggak ada solusi dong untuk sarana silaturahmi yang lainnya. Kan kita mau mengganti musik jadi apa gitu ya teman-teman. Yang A ini nanti dulu ya. Oke, kita lihat lagi option yang lainnya. Oke ya, kalau nggak ada yang bagus baru yang A. Kita coba yang B, tetap mengadakan pentas musik tersebut. Waduh, kalau ini kok rasa-rasanya kurang menghormati gitu ya budaya yang ada di daerah tersebut. Kok kita ngotot mengadakan pentas musik? Berarti kan yang ini kurang tepat ya teman-teman. Sosial budayanya perlu dipertanyakan nih. Berarti yang B, coret. Yang C, tetap mengadakan pentas musik tersebut dengan menyisipkan acara disesuaikan selera tetangga dan masyarakat daerah tersebut. Lah, di sini masih ada pentas musiknya sih. Berarti kan salah ya teman-teman, karena pentas musik kan dianggap dengan sesuatu yang kurang baik. Walaupun ada yang disisip-sisipin. Nah, ini ditanya nyogok gitu ya. Tetap ada pentas musik tapi disisipin sesuatu. Yang C salah ya, masih ada pentas musiknya. Yang D, mengganti acara pentas musik dengan acara lain yang lebih cocok untuk daerah tersebut. Wah, ini bagus nih. Nah, jadi nggak hanya batal aja gitu ya, tapi ada sesuatu yang digantikan. Yang D ini mantap, keep dulu. Yang E, menjelaskan kepada tetangga yang memberitahu Anda bahwa pentas musik adalah sesuatu yang menyenangkan. Iya, menyenangkan bagi pandangan kita, coy. Tapi bagi warganya kan enggak. Jadi di sini solusinya yang diberikan yang E ini kurang baik ya, teman-teman. Berarti kita coret. Oh, ya udah, jawabannya berarti yang D. Itu adalah yang paling tepat, mengganti acara pentas musik dengan acara lain yang lebih cocok untuk daerah tersebut. Jadi untuk solusi, ingat ya teman-teman, mencari solusi yang tidak menimbulkan permasalahan baru. Makanya solusi yang paling tepat itu yang D, poinnya 5, A itu poinnya adalah 4, E poinnya 3, C poinnya 2, dan B poinnya 1. Oke ya, sampai di sini. Kita ke soal yang terakhir teman-teman untuk TKP ini. Monggo teman-teman kerjakan lebih dulu. Oke, di soal yang terakhir kita coba. Facebook dan Twitter adalah media sosial yang sedang digandrungi oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan pelajar, pekerja, maupun masyarakat luas pada umumnya. Jika Anda memiliki teman dekat yang mengunggah video viral tentang kekerasan di media sosial pribadinya, sebagai teman dekat apa yang akan Anda lakukan? Oke, kita tentukan dulu pepes, peran, permasalahan, solusi. Perannya di sini kita sebagai teman dekat dari yang mengunggah video. Yang diunggah adalah video kekerasan, teman-teman. Itu adalah permasalahannya. Jadi video kekerasan itu kan kalau secara etika itu kurang baik ya teman-teman. Kenapa? Karena mempertontonkan tindakan yang sadis, tragis, atau brutal yang tidak layak dikonsumsi oleh publik.
Lah, solusinya sebagai teman yang baik harusnya ngapain sih? Kita coba lihat dari option A. Mengirim pesan kepada teman Anda bahwa yang dilakukan adalah etika yang kurang baik. Ini bagus teman-teman, ngingetin teman. Tapi kalau ngirimnya melalui pesan, itu nanti takutnya menimbulkan kesalahpahaman yang cukup tinggi nih. Jadi kita nyampain apa, penerimaannya nggak sesuai teman-teman, malah jadi masalah yang baru nih. Berarti option A, salah. Walaupun ada tindakan baik ya, mengingatkan teman. Oke? A tetap salah ya teman-teman. Kita coba dulu cari yang lainnya. Kalau nggak ada yang bagus, bolehlah yang A ini. Tapi dilihat dulu. Yang B, menulis komentar di sosial media bahwa yang dilakukannya adalah etika yang kurang baik. Oke, kalau kita komen di sosmed kayak gitu, berarti kan yang baca bisa orang lain gitu ya. Kalau yang baca orang lain, berarti secara nggak langsung kita mempermalukan teman kita. Malah nanti menimbulkan masalah baru juga antara si orang lain dengan temennya. Ih, kok gitu banget sih? Masa sih? Jadi berprasangka buruk teman-teman. Makanya yang option B ini salah ya. Jadi kalau mau komentar di sosmed ya komentar yang bagus teman-teman. Kalau hal yang secara pribadi kayak gini, mending diutarakan secara langsung. Itu malah lebih bagus daripada hanya menulis-nulis pesan atau komentar kayak gitu ya. Yang C, membiarkannya karena video viral tentang kekerasan adalah hal yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan. Waduh, teman macam apa ini? Masa temannya salah didiemin ya? Berarti yang C, salah. Yang D, melaporkan kepada atasan bahwa teman Anda mengunggah video kekerasan. Wah, ini makin runyam teman-teman kalau dilaporin ke atasan. Kenapa? Kalau kita melaporkan ke atasan kita, itu malah menimbulkan permasalahan baru dan tidak menyelesaikan masalah sesuai dengan konteks soalnya. Yang E nih, kita coba option terakhir, memberitahunya secara langsung di tempat kerja bahwa yang dilakukannya adalah etika yang kurang baik. Sini, aku mau ngomong sesuatu kayak gitu. Terus ngomongnya terserah sih tempatnya di mana. Kalau di sini bilang tempat kerja, mungkin berdua gitu ya. Terus bilang kayak gini. Nah, ini menunjukkan sikap yang peduli terhadap teman dekat dan berusaha mengingatkan, namun dengan cara yang baik dan dapat diterima oleh perasaan serta akal. Jadi jangan frontal ya teman-teman. Jadinya tidak menimbulkan sakit hati atau menimbulkan permasalahan yang baru. Makanya jawaban yang paling tepat yang option E gitu ya. Setuju? Oke, jadi solusinya yang skornya paling tinggi itu yang E teman-teman, skornya 5. Lalu yang A itu skornya 4, B skornya 3, C skornya 2, dan D skornya 1. Gitu ya teman-teman. Jadi tetap stay tune di channel Otak Kecer ini. Please like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke sosial media teman-teman semuanya.